Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Dinasti Film. Kali ini kita akan menceritakan film Sakra keluaran tahun 2023. Ini menceritakan tentang ketua geng yang difitnah membunuh abang atau kakak seperguruannya ya. Apakah itu betul-betul dia yang membunuh atau tidak? Inilah film. Di awal film kita diperlihatkan orang tua yang sedang mengasuh anaknya ya. Anaknya ini rajin juga ya, mereka senang ya karena anaknya rajin. Dan anaknya juga sudah belajar bela diri sejak kecil ya. Sahabat-sahabatnya memujinya karena dia lihai, pandai bertarung ya. Dia sering mengalahkan perampok, penjahat ya kawan-kawannya. Ini nih Feng ya. Mereka memujinya. Lalu kita akan melihat seorang biksu yang singgah di restoran ya. Ternyata Feng juga sudah ada di situ. Kenapa dia di situ? Karena dia mau menyelamatkan pangeran yang dibawa biksu ini. Ini biksunya kawan-kawan. Setelah Feng berhasil menyelamatkan pangeran itu, dia kembali ke kampungnya ya. Namun kawan-kawan, di tengah jalan dia berhenti. Karena apa? Karena kelompok-kelompoknya menunggunya di situ. Sektenya lah dibilang di situ ya. Dia heran, ada apa ini kok ramai sekali begitu kan? Heran dia. Tuh kita lihat tuh. Ini ternyata kawan-kawan, dia difitnah. Mereka bilang bahwasanya dia telah membunuh kakak tertuanya atau kakak seperguruannya. Sehingga dia harus dihukum. Hukumannya itu harus melukai dirinya sendiri, yaitu dengan menikam dirinya sendiri. Kemudian dia harus berhenti atau mengundurkan diri dari ketua geng. Mundurlah istilahnya begitu ya. Ini kan awalnya di ketua geng kawan-kawan ya. Akhirnya dia, coba kita lihat tuh, ditikamnya dirinya sendiri ya, dan keluar dari ketua geng. Itulah kawan-kawan ya, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Itulah, sakit di fitnah itu. Ada nih dedengkotnya ini, dia memfitnah si Feng ini. Lalu kita akan melihat seorang perempuan nih, dengan seorang raja kawan-kawan ya, ini rajanya nih. Dia ketawa-ketawa senyum-senyum. Kenapa? Karena rupanya dia yang menghasut kelompoknya si Feng ini supaya difitnah. Ya, supaya mereka saling bunuh-membunuh. Dan dia menguasai kerajaan dan kekuasaan di daerah itu. Rupanya ini kawan apanya ini yang memfitnah itu ya. Lalu kita akan melihat Feng yang pergi ke rumah ya. Ke rumah orang tuanya itu. Dia lihat orang tuanya sudah dibunuh. Ya Allah ya. Karena dia mau tanya siapa sebenarnya ayahnya. Apakah dia dari keluarga yang baik atau tidak ya. Tidaklah anak yang berbakti namanya kalau tidak dimakamkannya orang tuanya. Sehingga Feng memakamkan orang tuanya ya. Ini kita lihat nih, Feng sedang memakamkan dan berdoa untuk orang tuanya itu kawan-kawan ya. Memang Feng ini luar biasa juga kawan-kawan ya. Akan melihat biksu yang sedang berdoa ya. Dan di belakangnya ada 3 biksu itu. Mereka bertanya tapi tidak dijawab ya. Rupanya sudah ada yang melukai biksu itu ya. Dan itu juga gurunya Feng. Kita lihat tuh kawan-kawan ya. Tuh, sudah mau is dead tuh biksu itu kawan-kawan ya. Kasihan ya. Kemudian kita lihat itu Feng datang tuh kawan-kawan. Feng datang kepada biksu itu. Ini nih Feng kawan-kawan ya. Dia mau bertanya sebenarnya dia dari keturunan apa? Keturunan yang baik, dari yang baik atau yang buruk atau yang jahat begitu kan? Tapi sudah duluan dibunuh biksu itu. Itulah memang konspirasi ya. Lalu dia pergi ya. Tuh kita lihat tuh ya Allah. Rupanya dia ketahuan ya. Dan ada juga orang yang mau mencuri kitab Shaolin tuh kawan-kawan. Mereka bertemu di situ dengan Feng.
Baku hantam pun terjadi, tidak terelakkan lagi. Akhirnya, rupanya yang mau mencuri kitab itu terkena jurus tapak besi dari gurunya si Feng tuh, yang guru-guru Shaolin tuh kawan-kawannya. Ini dia. Perempuan dia rupanya ya. Memang jurus ya, jurus tenaga dalam ya dari kelompok-kelompok Shaolin itulah ya. Dan mau diobati oleh Feng kawan-kawan. Tapi tidak bisa diobati oleh Feng karena dia bukan tabib ya, bukan dokter ya. Akhirnya inilah yang terjadi ya. Dia membawa perempuan ini. Ya, dia mau membawa perempuan ini ke tabib ya. Seorang dokter lah kalau bahasa kitanya ya. Jauh perjalanan ya. Dia bawa tuh dengan pedati tuh ya. Di tengah jalan kambuh lagi sakitnya. Mereka singgah lagi sebentar. Lalu kita akan melihat sebuah tempat di mana di situ banyak berkumpul ahli-ahli kungfu ya. Yang ternyata tempat ini adalah tempatnya di mana si Feng dibesarkan dan belajar ilmu bela diri. Dan kawan-kawannya di situ semua, sahabat-sahabatnya, geng-gengnya itu yang berkhianat itu sama dia. Dan kesitulah dia bawa perempuan itu yang mau diobati itu, karena di situ ada tabib ya, tabib yang sangat mahir ya, bisa mengobati penyakit apa saja ya. Itulah dia bawa kawan-kawan. Kita lihat tuh Feng membawa perempuan itu untuk diobati oleh tabib di situ. Tapi ada syaratnya katanya. Kalau mau diobati perempuan itu, nyawa harus dibayar dengan nyawa katanya. Inilah baku hantam pun tidak terelakkan lagi karena dia pun kata mereka pengkhianat ya. Lalu kita akan melihat Feng yang sedang dirawat oleh salah satu pendekar ya. Dia tidak mau memperlihatkan mukanya kawan-kawan. Ini Feng yang sedang diobati nih kawan-kawan ya. Karena rupanya waktu dia berkelahi dengan ratusan orang tuh, geng-geng yang berkhianat tuh sama dia luka parah juga kawan-kawannya. Tuh. Tapi karena dia punya tenaga dalam yang sangat bagus, sehingga bisa bertahan ya, bertahan hidup masih. Ini nih kawan-kawan yang menyelamatkan dia ini. Kita lihat ya. Kemudian kita akan melihat perempuan yang dibawa Feng itu yang sudah diobati oleh tabib itu. Dan dia tidak mau melepaskan perempuan ini ya. Akhirnya perempuan ini cerdas dan pintar. Dia berubah ya. Dia bikin topeng yang sama dengan tabib itu. Coba kita lihat. Itu. Akhirnya dia buka. Itu kawan-kawannya. Dan dia bunuh tuh tabib yang itu. Akhirnya dia lari dan dia bakar klinik tabib itu. Memang parah tabib ini kawan-kawan ya. Kemudian kita akan melihat Feng yang sudah pulih ya. Sudah pulih. Tadi diobati oleh tabib itu. Dia sudah kembali sehat ya. Itu kita lihat dia sedang berkuda kawan-kawan ya. Namun di tengah jalan ada segerombolan perampok yang sedang menyiksa masyarakat awam kawan-kawan ya. Itu kakek-kakek, ada nenek-nenek itu. Tuh mereka siksa itu. Dan ini adalah anggotanya, anak buahnya si Samini tadi, raja itu yang mau menguasai kawasan itu. Akhirnya jiwa-jiwa satrianya pun datang si Feng nih. Akhirnya dia tidak mau melihat penindasan itu terjadi, dia hancurkan tuh. Dia coba tuh kita lihat ya. Baku hantam terjadi, dia habisi anak buahnya si Samidi itu. Dialah jago kungfu kok ya. Akhirnya dia bilang ke masyarakat tuh, kakek-kakek nenek itu, adik-adik itu untuk pulang gitu kan. Akhirnya mereka pulang kawan-kawan. Lalu kita akan melihat Feng yang ada di suatu tempat ya. Rupanya tempat itu kawan-kawan
di mana dia ditemukan oleh orang tuanya ya. Rupanya dia memang anak buangan ya, tapi diceritakan bahwasanya dia memang keturunan dari yang baik-baik ya. Rupanya tadi orang tua yang dibunuh preman-preman tuh tadi, yang dia makamkan tuh adalah orang tua angkatnya kawan-kawan. Dan kita lihat nih perempuan ini sudah bebas karena dia sudah melarikan diri dari tempat itu kawan-kawan dan bertemu dengan Feng. Kemudian kita akan melihat pengkhianat ini yang mengatakan bahwasanya si Feng telah membunuh kakak seperguruannya sedang berduaan dengan ini, perempuan ini ya. Mereka cerita-cerita, rupanya nih kawan-kawan, di cerita mereka yang membunuh atau yang memfitnah si Feng itu. Ini nih orangnya nih, yang laki-laki itu kawan-kawan ya. Kemudian kita akan diperlihatkan ceweknya si Feng itu sedang menguping pembicaraan orang tua di situ ya. Dan dia dengar bahwasanya ceweknya ini adalah anak dari orang tua itu. Karena waktu kecil mereka ada membuang anak perempuan. Dan cerita-cerita rupanya dialah yang dibuang tuh kawan-kawannya. Oh, ini nih. Kemudian kita lihat orang tua itu mau dibunuh anak gadisnya ini ya. Kenapa mau dibunuh anak gadisnya ini? Karena rupanya ayahnya itu tukang selingkuh kawan-kawan ya. Dia tidak mau tersiksa terus ibunya. Karena orang tuanya ini yang laki-laki tukang selingkuh kawan-kawan. Lalu kita melihat perempuan itu membujuk laki-laki itu atau cowoknya itu supaya tidak membunuh pengkhianat itu, yang mana pengkhianat itu adalah ayah kandung dari perempuan ini ya. Dia tahu tadi waktu menguping itu, dia tidak maulah bahwasanya ayahnya dibunuh kan. Oh, kita melihat tuh ya. Tapi sudah ada dendam yang sangat lama dipendam. Akhirnya terjadilah baku hantam. Keluarlah jurus tenaga dalam oleh si Feng. Yang mana dia lihat itu adalah ayahnya dari perempuan itu. Oh ternyata yang dia kasih jurus tenaga dalam itu nih ceweknya sendiri kawan-kawan, yang menyamar sebagai ayahnya. Ya Allah, coba kita lihat tuh ya. Nih, rupanya yang dia hantam itu dengan jurus tenaga dalam adalah ceweknya sendiri. Sedangkan ayahnya di dalam rumah ya. Kemudian dia bawa ceweknya itu ke dalam rumah dan dia ceritakan semuanya apa yang dia ketahui. Dan ayah dari si cewek itu menceritakan bahwasanya dia juga difitnah. Bukan dia yang menyuruh untuk kelompok itu berkhianat. Kita lihat si Feng ya sudah bergegas menuju Raja Samidi tadi ya. Rupanya dia biang kerok dari semua kejadian ini ya. Dia biang keroknya kawan-kawan. Dia mau menjadikan semua yang bersaudara itu saling bermusuhan ya, saling baku hantam sehingga dia bisa menguasai tempat itu. Nah, ini kita lihat tuh kawan-kawan, dia balas dendam tuh kawan-kawan. Nah, ini yang pengkhianat itu, yang mengatakan dia pengkhianat tuh kawan-kawan ya. Kita lihat ini perempuan yang kurang ajar tuh. Oh. Akhirnya inilah kawan-kawan ya. Terjadilah baku hantam nih. Dia lihat sahabat-sahabatnya semuanya sudah digantung.
Setelah keluar jurus terakhir dari Feng, tamatlah alur cerita film Sakra. Terima kasih kawan-kawan. Subscribe.